400 tahun Amerika berdemokrasi, baru bisa menerima John F. Kennedy, seorang Katolik, menjadi presiden. Anak-anak muda sudah mulai cari tahu nomornya Pak Mardiman Sani. Masuk proposal. Jadi kalau ditanya Kanda, bagaimana kabarnya proposal kemarin? Kabarnya baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan minum Kanda. Iya. Nah, hari ini kita kembali podcast setelah kemarin juga sempat istirahat karena ada Piala Dunia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru dulu ini sama Kanda Mardiman dengan Vini, selamat tahun baru. Selamat Capai tahun target baru. kemarin? Tidak. Kurang promosi di sini. Jangan khawatir, nanti kita bantu. Dan saya juga terima kasih nih. Hari ini Saraba Channel ada sedikit bantuan karena kalau lihat saya tidak terlalu berkeringat hari ini karena sudah ada AC, terus kameranya juga sudah 3, kemarin baru 2. Nah, ini atas bantuan Kakanda Abdul Karim Al-Jufri. Saya tahu saya sebut partainya, nanti dibilang saya berafiliasi ke partai lagi. Nah, di sebelah saya ini sudah ada apa ya? Saya lihat tokoh muda lah. Salah satu tokoh, dari bajunya sudah kelihatan sih muda adalah kekuatan. Iya. Jadi beliau adalah tokoh muda, namanya adalah Mardiman, Dr. Mardiman Sani. Apa kabar Kanda? Kabar baik. Saya panggil apa ini? Kanda atau apa? Kanda boleh. Oh Kanda ya? Oh iya oke. Siap. Karena jadikanlah saya dindanya Kanda. Belum apa-apa. Kanda, minta maaf ini. Saya kan nomor rekening. mau belum. Oh, belum. Kanda, mohon maaf ini saya mau bertanya sedikit. Maksudnya kan saya baru lihat ini ada beberapa baliho-balionya Kanda Mardiman Sani. Ya. Terus saya tidak tahu dari mana munculnya orang ini tiba-tiba ada balihonya. Bisa dijelasin sedikit, Kanda ini dari mana sebenarnya? Saya ini Siapa sebenarnya komyu ini? saya ini seperti angin, Dinda. Oh angin? Iya, Mana tidak saya ada di lihat? mana-mana tapi terasa di mana-mana. Langsung jedak-jeduk baru Baru awal. baru awal. Kita ada pertanyaan dulu. Nah, begini Kak Kanda. Kamu sekali juga. Kalau ini boleh ya, Dinda. Tema sama tanda metruko. Lagi. Lanjut. Tidak begini Kanda. Sebelumnya kesibukan sehari-harinya apa sebelum kita lanjut ke baliho dulu? Iya, Oke. betul. Profesi saya itu lawyer. Saya seorang advokat, Pengacara. tapi bukan pengangguran banyak acara. Iya, itu jokes lama itu. Ya, itu sudah basi lah. Iya. kita jangan serang pengacara terus, kan ada juga polisi itu kan tribrata, terima bagi rata kan. Oh. Jangan pengacara terus, maksudnya di mana? Saya ngomong kali. Bercanda. Soalnya pengacara terus yang dibully. Iya, betul. Oke, jadi keseharian saya itu sebagai lawyer Oke. di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Tapi berarti saya orang orang Sulawesi. Saya orang Morowali, Dinda. Oh, orang Morowali, siap. Orang Morowali. Kelihatan kan? Ada kadar nikelnya mungkin. Waduh. Oh enggak ya? Oh, terus jadi lawyer. Sekarang sudah tidak? Masih dong. Oh, masih. Tapi masuk di partai. masuk di partai. Oke. Oh, Terus tidak apa-apa begitu? Hah? Tidak apa-apa begitu kan? Advokat boleh? Boleh. oh, boleh berpolitik. Takutnya ada kasus yang misalnya takutnya ini ada kasus yang merugikan partainya tapi dia bela gitu ya. Karena kan lawyer itu maju tak gentar membela yang bayar. Hah? Iya. Jadi selama bayarannya pas ya sah-sah aja. Nah begitu. Padahal sudah cut saja, itu jauh mungkin. Makasih mati orang ini. Lanjut gitu. Jadi kalau undang-undang advokat memang tidak melarang advokat itu berpartai. Oh, ada undang-undangnya. Tapi kalau advokat itu menangani perkara yang ada konflik of interest, memang disarankan untuk dia tidak tangani. Oh, disarankan. Tapi boleh. Mestinya tidak secara etika. Oh. Karena kan hidup tidak hanya hitam putih dari sisi Iya. hukum saja, tapi ada juga kan yang di atas itu adalah soal etika juga. Betul. Oh, berarti sekarang di partai juga kan? Di partai saya, Partai Demokrat. Partai Demokrat. Iya. Kenapa memilih Kalau di partai? Sulteng namanya Demokrat, kalau di Sulsel Demokrat. Demokrat. Kenapa memilih Partai Demokrat dari sekian banyak partai? Yang pertama saya melihat partai ini progresif. Nah, Dan- partai lain tidak kan? Paling tidak untuk sekarang ini. Oh iya. Partai ini progresif dan selama 10 tahun dia konsisten menjadi oposisi. Oke. Saya bukan tidak setuju pemerintahan yang sekarang, tapi bagi saya prinsip itu penting. Oke. Ketika kita sudah bicara soal prinsip, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar.
Betul. Dan ketika seseorang atau partai memutuskan sikap yang berbeda, menurut saya keren. Oke. Maksudnya lari dari pemerintahan jadi oposisi ya. Itu Paling tidak penyeimbang. Karena Oke. tidak bisa juga semua orang yes man. Oke. Ya kan? Ketika semua orang setuju, tidak ada yang bisa mengontrol, disitulah oligarki bakal tercipta. Oke. Terus apakah ini kan apakah baru ini Kak Mardiman ini? Saya panggil Kak Mardiman. Apa waktu di Boleh. podcast Andi namanya? Jadi kan saya nonton ini, belajar saya ini. Tidak kayak kau cuma jedek-jeduk kau pelajari. Saya panggil Kak Mardiman jauh sekali, maksudnya kayak panjang sekali Kak Mardiman. Kak Andi saja. Ya, nama panggilan saya Andi memang. Oh Andi, iya. Nah, Tapi apa sih sebutannya? Saya lupa. Kau dulu Pi. Tidak, sapaan Kak Andi itu hanya untuk orang yang akrab saja Kak ya. tidak. Semua orang yang kenal saya, ini nama panggilan sejak kecil. Oh Andi. Jadi yang kenal saya sejak kecil, kemudian yang sudah cukup akrab dengan saya, ya bisa juga dikatakan begitu sih. Ya. Gitu. Tapi kamu juga boleh kok. Waduh. Apa ya? Boleh apa? Boleh manggil. Oh iya. Boleh akrab. Boleh akrab. Kan abis ini dapat Asal ruko. dia- Wah, itu turun di mana? Tapi baru ini bergabung di Partai Demokrat atau sudah lama? Enggak, saya sebelumnya tidak di Partai Demokrat. Oh, ada di partai lain? Ya. Oh, berarti tidak loyal ya? Eh, Ingat pertanyaan netizen kan biasa begitu. betul. Bukan soal loyal dan tidaknya. Iya. Kadang-kadang kita juga perlu memeriksa apakah posisi kita tepat di saat yang pas. Oke. Gitu. Karena untuk bikin gol itu kan posisinya harus pas. Oh. Dan kadang-kadang kita perlu berpindah untuk bisa bikin gol. Oh iya. Masih aroma Piala Dunia. Coba kalau Messi di situ terus, tidak juara pasti kan. Asik. Oh iya betul. Jadi Messi pindah warga negara saja begitu. Terus Kanda, Ya. apakah ini kan tahun politik ini dan saya tahu juga Kanda mau maju nanti nih di DPR RI kan kalau tidak Tahu salah. dari mana? Ya, terus ngapain pasang Oh baliho? iya. Bagus kalau begitu. Berarti berhasil. Tujuan saya pasang baliho memang biar seperti ini ditebak. Iya sih, makanya saya lihat Kanda kan apakah ini pertarungan pertama di kancah politik atau pernah sebelumnya? Pernah sebelumnya pilkada di Morowali Utara 2015. Oh, pernah? Saya pernah ikut pilkada. Oke. Terus kenapa kemudian beralih ke DPR RI? Ini kan kenapa tidak ke kabupaten dulu, ke provinsi dulu langsung DPR RI? Apalagi ya kita tahu lawannya Kak Andi ini kan nanti Pak Anwar Hafid. Dan memang beliau sudah petahana dan saya yakin juga. Saya Ya. tidak memandang beliau sebagai lawan. Oh iya. Saya memandang beliau sebagai mitra kolaborasi. Mitra kolaborasi ya. Tapi kalau bagaimana bisa Berkompetisi dalam harmoni. Cia. Ini permainan kata-kata semua ini. kata-kata Jangan coba-coba sama lawyer. Oh iya. Tapi kenapa ini kemudian langsung memilih untuk DPR RI tidak step by step dan maksudnya kayak Saya memilih untuk menyerang langsung ke pusat kekuasaan. oh iya. Karena untuk mengubah keadaan, kita perlu langsung ke dapurnya. Oh iya. Jadi saya tidak mau di teras atau di halaman depan, langsung masuk di dapur dan lihat menunya apa. Oke. Karena saya melihat bahwa beberapa tahun terakhir, katakanlah 10 tahun terakhir, di era pemerintahan Jokowi, Iya. ini penting nih kita serius sedikit. Iya. Ini Saya agak nak kedua ini. Saya takut tidak sampai kepala aku berpikir. Lanjut. di zamannya Jokowi ini saya melihat kok semakin sentralistik. Oke. Padahal kan reformasi itu adalah desentralisasi. Iya. Kok Gimana? paham di sini? Kok ini kan saja lah. Tapi saya yakin pendengar Sarawak Channel pasti Penonton. oh ya. Minta maaf bukan radio ini. Oh iya. Soalnya dia ganti om kota. Saya masih terpengaruh dengan itu. Lanjut. Desentralisasi. Kan semangat reformasi itu kan desentralisasi. Iya. Dengan semangat otonomi daerah. Iya. Tapi semakin kesini kok pemerintah kok kayaknya makin sentralistik ya. Iya. Kebijakan berada di pusat semua. Iya, undang-undang soal pertambangan, soal kehutanan, soal hal-hal yang beberapa hal yang krusial itu ditarik semua ke pusat. Oke. Nah, ini kan menurut saya mengkhianati reformasi. Ini serius nih. Betul. Makanya saya pengen ya karena isunya di pusat ya saya kejar di pusat lah. Oke. Tapi kan maaf ini saya harus menjadi kritikus yang betul-betul harus menyadarkan ke Andi karena
menang itu sulit kalau mau jadi DPR RI. Apalagi di DPR RI sekarang sudah ada orang-orang yang memang sudah lebih dulu dan sudah menurut saya kerjanya juga tidak bisa dibilang tidak bagus. Lalu kemudian Kak Andi datang dengan semangat baru yang kemudian agak sulit untuk naik ke atas karena lawan di internal partai sendiri pun sulit dikalahkan. Mohon maaf ini Dinda, lebih saya jujur kan. Kalau itu kan Dinda soal takdir. Oke. Kan bagiannya manusia kan berusaha. Oke. Tuhan menentukan. Oh. Saya kalau sudah Tuhan saya angkat tangan. Nah, iya, makanya saya cepat-cepat bilang itu supaya jangan panjang pertanyaanmu. Mohon maaf ini Kanda kan ya saya sebut saja maksudnya Kanda kan Nasrani dan kita lihat di Sulawesi Tengah ini kan politik identitas itu yang agama itu masih terlalu melekat dan jadi bagaimana Kanda meyakinkan masyarakat kalau Kanda ini juga salah satu orang yang ya oke lah kalau dipilih untuk mewakili suara. Realistiknya begini, menghilangkan politik identitas dalam politik itu sebuah hal yang mustahil. Iya betul. Nggak mungkin. 400 tahun Amerika berdemokrasi, baru bisa menerima John F. Kennedy seorang Katolik menjadi presiden di negara yang majoriti Protestan. Itu ratusan tahun juga baru bisa. Padahal kan ini sebenarnya dari agama yang sama sebenarnya beda aliran. Betul. Kayak Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah sama NU kira-kira begitu lah. Ya kan? Kemudian bisa menerima Barack Obama seorang kulit hitam menjadi presiden itu juga butuh waktu ratusan tahun. Betul. Artinya identitas dalam politik itu sebuah keniscayaan. Tapi bagaimana mengelolanya menjadi hal yang positif. Oke. Contoh? Contohnya bahwa sebenarnya setiap orang yang tidak bisa kita bilang merasa inferior dengan misalnya minoritas, mayoritas segala macam. Saya pikir kita bersyukur hidup di Indonesia yang sudah menerima kebinekaan sejak awal negara ini berdiri. Iya, tapi sampai sekarang persoalan selamat Natal masih jadi perdebatan. Itu biarkan mereka yang mempersoalkan. Iya. Kenyataannya kan banyak juga yang tidak kan. Iya. Nah, jadi kalau bicara soal status sebagai seorang Nasrani, saya pikir itu malah menjadi poin positif bagi saya. Karena keterwakilan, kalau saya hitung dari jumlah wajib pilih, itu sebenarnya untuk mendudukan anggota legislatif DPR RI, saya rasa cukup. Meskipun saya tidak tertarik membahas isu itu. Iya. Nah, tapi kalaupun itu berpengaruh, saya rasa efeknya ke saya kan positif kok. Oke. Kalau lagi Vini. Jadi begini kan, Dak? Kan sekarang seorang pengacara toh. Jadi kalau misalnya nanti terpilih duduk di DPR RI, jadi jabatan pengacara itu tetap ada atau? Oh enggak, kalau Tuhan berkenan dan kemudian saya terpilih, maka otomatis saya pasti cuti beracara. Saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa melaksanakan itu. Oke. Itu aturannya. Oh, aturannya. Nah, apa lagi Vini? Soalnya nanti terlalu banyak uangku nanti kan. Dari pengacara, dari. Kalau sekarang sudah banyak? Banyak sih. Berarti tidak butuh NPM. Mohon maaf saya harus bertanya lagi sedikit karena kan mau nyalek ini kan butuh modal, butuh biaya. Anda sendiri penghasilan ini dari mana? Kalau kan Anda punya Pajero ini, maksudnya kalau tiada modal kampanye kan kasih tahu Vini. Bisa ke MPM. Jadi begini, politik itu butuh kos. Betul. Makanya saya selalu bilang sama siapapun mau caleg DPRD 1, DPR 2, apalagi DPR RI, termasuk juga yang mau ikut pilkada. Betul. Baiknya orang yang terjun di politik itu adalah orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Mati maksudnya. Ini selesai dengan hidup. Itu terjemahan yang lain. Maksudnya sudah mandiri secara ekonomi. Ya, antara lain selesai dengan hidupnya itu artinya dia sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti kebutuhan hidup yang mendasar misalnya. So, bisa lagi gula kurang di rumah, bisa lagi. Mereka memikirkan masyarakat tapi gula habis. Betul. Karena boleh dicek Dinda, hampir semua para politisi, anggota senat, legislator segala macam itu adalah orang-orang yang sudah mampu. Sehingga mereka itu mewakafkan atau memberikan hidupnya untuk masyarakat, untuk pengabdian. Oke. Tapi apakah ini pertanda bahwa orang tidak mampu tidak bisa bacalek? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Karena pernyataan ini makasih patah kita yang mau nyalek tapi tidak ada uang. Sebenarnya tidak. Cuma intinya selesai dengan hidup itu tidak berarti harus berkecukupan.
Oh iya iya. Ya kan, harus berkecukupan. Yang penting kan dia sudah cukup dengan hidupnya dan dia tidak, maaf nih kalau saya ngomong agak ekstrim. Iya, silakan. Dia tidak berpolitik untuk cari nafkah. Bahayanya di situ. Oke. Jadi ketika orang berpolitik untuk cari nafkah, misalkan dia awalnya seorang pengangguran atau tidak jelas kerjaannya kemudian menjadi anggota DPR. Terus saya juga lihat kemarin. Misalnya tuh, saya kasih tahu memang. Jadi jangan coba-coba. Jadi ibu kota saja Karin. Lanjut. Ya, jadi ketika dia tidak memiliki Pekerjaan tetap. pekerjaan atau apa gitu, itu yang salah. Oke. Jadi dia adalah orang yang harus mewakafkan hidupnya. Iya. Memberikan hidupnya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu politisi yang benar itu adalah seseorang yang memang betul-betul datang dari hati nuraninya, mau berkorban, ya kan, dan bukan mau cari nafkah di situ. Betul. Karena kalau politisi atau orang yang terjun dalam kontestasi, kemudian gagal atau berhasil, itu sebenarnya dampaknya sama-sama negatif kalau dia tidak selesai dengan dirinya. Kalau dia gagal, biasanya dia langsung heng-heng, mamor, miring-miring gitu. Kalau dia pun berhasil, biasanya dia jadi korupsi. Iya. Karena mau kasih kembali. Dia mau kembali. Iya, betul. Jadi dua-duanya efeknya jelek. Dia berhasil, dia korupsi. Dia tidak berhasil, mambor. Itu dia. Iya, betul. Lanjut Vini, kau lagi Vini. Tapi kalau tidak terpilih Kak bagaimana? Saya? Iya. Saya akan melanjutkan hidup saya baik-baik aja. Di mambor. Tidak. Karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan di Mamoro, saya di Malibu. Oh, di mana itu? Tidak. Nanti buka peta. Iya, jokes tidak sampai. Tapi tamat SMA atau Dinda? Di geografi ada gitu. Oh iya ada. Bostek deh. Tapi Vini, kalau kamu lihat Kak Mardiman ini adalah salah satu orang yang cocok nggak duduk di DPR RI? Cocok kan dah. Kenapa? Karena ada Rugo. Dari namanya saja ya? Dan namanya saja. Apa? Oh, punya kepanjangan untuk namanya Kakak. Apa? Apa? Kak Mardiman. Apa itu? Mardi menangkan. Mari dimenangkan. Tapi kau harus ingat Mardiman itu ada saninya. Kau tahu sani itu apa? Senayan ente. Terus ini. Jadi rugi. Jadi rugi. Jadi siap-siap tenaga ahli nih kalau ini. Boleh juga. Lanjut Vini, kau dulu bertanya. Kau lagi dulu bertanya, apa kau bertanya? Tunggu saya lihat dulu kan. Ya iya, kau lihatlah dulu. Tapi Kanda, ini kan mudah adalah kekuatan. Ya. Itu sebenarnya slogan yang memang dipakai Demokrat secara umum. Tagline ini diciptakan oleh AHY. AHY, oke. Ya, AHY setahu saya adalah Kanda, ketua. dulu, kalau misalnya Kanda. Saya bisa multitasking. Oh iya. Tenang, saya bisa multitasking. Mudah adalah kekuatan. AHY itu setahu saya adalah ketua umum partai yang termuda. Oke. Sehingga ketika banyak orang meragukan kepemimpinan dia bisa membuktikan bahwa sekarang Demokrat bisa masuk 3 besar, bahkan kita berambisi menjadi minimal nomor 2 pemenang, runner up. Oh, berarti masih berhasil. Masih pesimis untuk menjadi nomor 1 ya? Realistis. Nah, bukan pesimis, realistis. Mudah adalah kekuatan. Ya. Menurut Kanda itu sudah cocok nggak? Sudah cocok nggak tagline itu dipakai untuk para kader Demokrat? Nah, buat saya cocok sih. Kalau yang lain saya nggak tahu. Tanya aja juga. Oh iya. Bagaimana menurut Vini? Tapi tidak kata kalau di Indonesia muda adalah kekuatan itu dipakai. Oh, yang dipakai apa? Muda adalah kekuatan itu nanti masuk Demokrat. Oh iya. Beda halnya kalau dapat kerja. Kenapa kalau mau masuk kerja? Coba dulu KTA ini. Tunggu Kanda, dia mau balucin. Jadi jangan potong. Lanjut dulu. Ulang coba. Mudah adalah kekuatan, coba. Muda adalah kekuatan, nanti mau masuk Demokrat. Nanti masuk Demokrat baru bisa kalau dipakai. mau masuk kerja harus ada orang dalam. Oh, orang dalam adalah kekuatan. Itu tadi maksudnya. Iya. Salah jokes kau itu, tolong. Nah, potong jawab. Coba dulu lamaran ini. Ya. Seriusan biasa dari PM. Tapi Kanda, menurut Kanda, kan sekarang ini banyak politisi-politisi muda yang mulai bertarung nanti di 2024. Ini sebenarnya bagus nggak untuk demokrasi kita? Bagus. Nah, mau saya ini. Bagus, kenapa? Bagus.
Karena ada orang tua dia bilang waktu saya dulu masih muda pejabatnya tua-tua. Oke. Sekarang begitu saya tua pejabatnya muda-muda. Iya. Kasihan juga saya ini. Nah. Jadi gini, Indonesia ini luas. Oke. Kalau kita bicara dalam skop nasional ya, Iya. pasti melelahkan untuk pemimpin jika dia tidak memiliki stamina yang cukup. Oke. Kemudian soal energi kan berpikir itu kan juga butuh energi. Oke. Ketika seorang pemimpin masih dalam usia yang produktif, pasti akan lebih mudah dia melakukan Iya, tugasnya. tapi kan kalau anak muda kan biasa lebih labil dalam mengambil keputusan. Mohon maaf ini kan ya. Itu plus minus. Oke. Jadi usia tua pun ada minusnya. Iya. Muda pun nggak berarti plus semua. Iya betul. Ya mungkin di situ minusnya. Tinggal bagaimana si pemuda ini atau orang muda yang berpolitik ini bisa menyeimbangkan misalnya dengan menambahkan penasehat atau dengan banyak membaca buku. Ada kan TA-TA-nya yang bisa dia gunakan untuk jadi kayak sharing pemikiran ya. Iya. Jadi Kanda mulai kapan Kanda berpikir untuk saya mau maju DPR RI ini? Sejak diajak Pak Anwar. Iya, kan? Ditantang sama beliau. Iya. Beliau itu kan guru politik saya. Oh, guru politik. Pak Anwar itu guru politik saya. Saya anggap dia kakak saya, guru politik saya. Jadi beliau bilang bahwa saya berpotensi untuk bisa membangun Sulawesi Tengah bersama-sama. Oh iya. Siapa? Kanda ini? Oh iya dong. Oh, berpotensi ya? Iya. Dinda mau saya tantang juga. Iya, terus lanjut dulu. Sebentar baru Kanda saya tantang dulu. Nah, jadi sesudah itu baru saya berpikir ya sudahlah kalau memang ini takdir atau bagian dari jalan hidup saya jalani. Oke. Terus itu per tanggal berapa? Maksudnya sudah 1 tahun yang lalu atau sudah 2 tahun yang lalu? Karena ini berkaitan dengan pertanyaan setelah ini. Beliau itu menggombali saya. Iya, Bang Gombal. Beliau itu menantang saya sudah sekitar 2 tahun lebih lah. 2 tahun lalu. Tapi saya baru mengambil keputusan itu tahun lalu. Bulan Februari, belum setahun berarti ya? Oh, belum setahun. Tapi beliau sudah di mana-mana. Artinya pasti sudah merasakan anak-anak muda sudah mulai cari tahu nomornya Pak Mardiman Sani, sudah mulai masuk proposal. Itu. Makanya saya mau ganti nomor ini tapi bagaimana? Oh. Jadi sudah merasakan itu kan? Sangat. Tapi itu kan seni. Seni apa? Seni dari seorang politisi. Jadi kalau ditanya Kanda bagaimana kabarnya proposal kemarin? Kabarnya baik-baik saja. Saya sehat-sehat aja dia. Tapi bagaimana Kanda menyikapi itu? Apakah semua Kanda bantu atau Kanda filter? Oh, ini saya lihat urgensinya. Okay. Dan apakah ini memang betul-betul perlu dibantu? Karena bagaimanapun juga banyak petualang-petualang politik juga yang beredar dan berseliweran. Banyak siluman juga di politik. Gitu. Jadi harus difilter yang mana yang urgensinya yang. Iya. Biasanya Kanda menjurus sudah. Iya. Biasanya Kanda membantu itu kayak yang mana? Apakah pendidikan kah atau ekonomi kreatif kayak? Macam-macam. Nah, macam-macam. Tidak ada kegiatan keagamaan, ada ekonomi kreatif. Ada macam-macam panti asuhan pun ada. Biasanya Kanda bantu sampai berapa jauh? Tidak juga. Kalau itu sepertinya tidak bisa disampaikan. Iya, tidak bisa. Saya juga bercanda bertanya itu. Iya, sebenarnya saya bilang tadi. Tapi kalau sudah bicara, jangan. Lanjut dulu kami. Tadi mau kasih masuk proposal modal nikah kayaknya kan. Gitu ya. Terus sekali kau ini. So ada kah Vini? So ada kah? Ditanya. Biar kita konkretkan. Iya, saya di Sri itu saya lihat kan ada Bang Minten. Oh, kalau di Sri itu bendera politik yang KR. Jauh ke kartu. Tapi Kanda, kalau ada orang kasih masuk proposal ini kegiatan keagamaan, apakah hanya agamanya Kanda yang kan? Oh enggak. Oh tidak? Enggak. Berarti bisa juga. Karena biasa kan begitu kan, sensitivitas itu ada biasa. Nah, cuma memang begini, caleg dari agama saya kan sedikit. Iya. Sesuai dengan jangan caleg, sedikit. Iya, betul. Kemudian yang dari misalnya dari Muslim kan juga sudah banyak. Iya. Jadi apalagi biasanya secara alami dia nyari sendiri tuh. Oh. Itunya. Iya. Nggak usah diarahin, biasanya langsung dia otomatis kayaknya. Oh iya. Tapi kan begini, kalau misalnya
tahun ini belum jodohnya ketemu dengan duduk di Senayan tadi toh. Kira-kira nanti berikutnya mau mencalonkan lagi atau memang mencalonkan hanya karena digombal Pak Anies? Ini saya curiga nanti digombal Ahmad Ali mau juga lagi nih. Sama-sama bingung kan. Saya kan sudah dari situ. Kau tanya-tanya lagi. Lanjut. Kalau itu mantan itu. Oh, mantan. Saya belum berpikir ke arah sana. Saya lagi fokus aja dulu 2024. Oke. Apakah ini saya bertanya juga, apakah memang Kak Andi ini memang sudah yakinkah Pak Anwar jadi gubernur, sehingga nanti saya lihat ini, saya mohon maaf ini, saya harus realistis ini. Dan saya lihat kayaknya Pak Anwar ini mau jadi gubernur, jadi saya bisa jadi PAW gitu. Apakah itu yang dikejar atau memang memang awalnya pertimbangannya ke sana. Oke. Tapi politik itu kan dinamis. Oke. Politik itu kan dinamis dan realistik. Jadi dan satu hal bahwa takdir itu kan bukan kita yang ngatur. Iya. Jadi ketika saya sudah memutuskan, saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Oke. Jadi mau Pak Anwar tetap di situ, kemudian atau Pak Anwar jadi gubernur, atau Pak Anwar jadi presiden sekalipun, that's not the point. Itu bukan poinnya. Oke. Saya sekarang fokus untuk berjuang menjadi anggota DPR RI. Titik. Tidak ada yang lain. Kalau begini enggak, saya nggak pakai. Oh iya. Gitu. Udah nggak pakai itu. Keren. Bagus, satu tujuan ke depan berarti Anda. Iya pastilah. Bertanya cepat. Tanya. Tanya Kak. Sekarang lah. Jadi bagaimana harapannya Kanda misalnya melihat anak-anak muda seperti Sahabat Channel ini kan bikin podcast dan lain-lain, menurut Kanda Ini ekonomi kreatif. Ya saya belum selesai bertanya. Jelas. Ini ekonomi kreatif. Iya. Karena sebelum kau mainkan gitarmu sudah ku tahu lagunya. ini jam terbang ini. Kalau ilmu ini kau harus belajar lebih banyak. Kayaknya bukan sering di Sudi Maria atau gimana ini? Lanjut. Jadi ekonomi kreatif kan menurut guru besar ekonomi UI namanya Rinal Kazali. Sekarang kan eranya disrupsi. Jadi bergeser. Karena ada gadget di era 4.4 ini terjadi pergeseran pola. Oke. Jadi dulu kita bikin seperti ini harus di studio besar, harus di TV, sekarang kan di ruangan seperti ini juga bisa. Dulu untuk pesan barang kita perlu datang ke toko dan lihat, sekarang kita bisa pesan online. Jadi pergeseran atau disrupsi ini semestinya bisa menimbulkan, bukan semestinya, pasti menimbulkan banyak lapangan kerja yang baru, tapi mematikan juga banyak lapangan kerja lama. Iya betul. Gitu. Misalnya sekarang reporter itu tidak lagi terpaku pada dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Betul. Kita juga bisa bikin media sendiri hanya bermodalkan kuota. sudah bisa langsung bikin media online kan gitu. Betul. Nah, ekonomi kreatif seperti ini perlu didorong dan diberikan stimulasi oleh pemerintah, karena suka atau tidak ini nanti akan jadi sumber penghasilan dan akan jadi sumber kehidupan yang baru ke depan. Apakah cuma pemerintah yang harus dorong? Pemerintah sebagai regulator, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Tapi pelaksananya tentunya kita semua. Oh iya. Keren. Tuh Kanda, kita berandai-andai nih Kanda. Kalau Kanda misalnya duduk sebagai anggota DPR, Kanda mau di komisi berapa? Komisi 3. Kenapa? Komisi Itu hukum. kalau tidak salah hukum ya? Oke, kenapa? Saya orang hukum. Oh, cuma karena orang hukum. Apa sebenarnya yang Kanda fokuskan di komisi hukum ini? Apa? Melihat Provinsi Sulawesi Tengah ini, apakah memang banyak cacat hukum atau bagaimana? Daerah kita ini kaya. Iya. Kaya dengan sumber daya alam. Betul. Dalam hal ini tambang. Iya. Tapi jika kita tidak mengatur secara bijaksana, sebenarnya daerah yang memanfaatkan potensi tambang itu suatu saat pasti musibah yang akan terjadi. Iya, betul. Bencana ekologi adalah efek samping dari kekayaan alam yang digerus. Betul. Nah, oleh karena itu harus ada putra daerah yang betul-betul menjadi pemerhati terhadap ini ke depan. Oke. Supaya ekosistem, karena yang hidup kan bukan hanya kita saja, Dinda. Iya, betul. Anak cucu kita pun
tanggung jawab kita. Berarti harus berpikir ke depan. Apalagi kan dia tadi sudah minta biaya nikah kan, berarti dia akan punya anak cucu. Iya betul. Kan begitu. Nah bagaimana kalau atau anak mau bikin teman dari sekarang? Nah kalau itu nanti kalian bicarakan, jangan di podcast ini. Lanjut. Nah jadi harus ada putra daerah yang betul-betul memikirkan ini untuk diatur regulasinya. Oke. Karena kalau tidak, ke depan kita hanya akan menuai badai saja. Karena sekarang kita sedang menabur angin. Oke. Saya orang Morowali, saya hari ini bangga dengan investasi yang luar biasa di sana. Yang di IMIP. Yang di IMIP, yang di GNI, yang di mana-mana lah, tambang di mana-mana. Tapi saya di satu sisi juga melihat bahwa bencana ekologi adalah hal yang akan terjadi. Iya, di kemudian hari. Di kemudian hari. Betul. Nah, siapa yang perlu mengatur ini? Ya hukum. Iya. Betul. Harus ada regulasi yang memaksa para penambang untuk melaksanakan kewajiban reboisasi misalnya. Oh iya. Paham kok reboisasi. Kemudian pabrik-pabrik harus diawasi dengan ketat supaya limbahnya juga tidak mencemari. Tidak mencemari. Memang kita tidak bisa hidup tanpa tambang. Betul. Karena ada yang bilang saya, tambangnya hentikan, ya nggak bisa. Kalau Anda menghentikan tambang berarti Anda ingin mundur ke zaman prasejarah. Kenapa? Karena dari kita bangun sampai kita tidur kita berurusan dengan tambang. Kita makan ada sendok itu tambang. Betul. HP ini isinya tambang semua. Iya, itu begitu juga kita tidak bisa di podcast kemarin saya dengar. Iya, makanya karena kalau tanya lagi sih saya jawab. Nah, cuma bagaimana caranya kita bisa mengatur ini menjadi hal yang positif. Oke, keren. Tepuk tangan nih. Lanjut Vini, kau lagi. Kau Vini, ada nggak? Habis pertanyaan Kak. Bisa. Kan ini kan ada lagi rame nih persoalan proporsional tertutup. Ya kan memilih nanti partainya yang dipilih. Kembali ke zaman dulu. Kembali ke zaman dulu. Kalau tanggapan Kanda sendiri, ini bukan Kanda sebagai orang Demokrat ini, tapi selaku tokoh muda, yang politisi lah. Iya, sama aja. Tanggapan saya sebagai orang partai maupun sebagai sebagai orang non partai sama. Iya. Ya kita tidak boleh mundur dari demokrasi yang sudah kita sepakati. Oke. Memilih kucing dalam karung. Iya, padahal bukan hanya kucing ya, bisa aja nangka atau apa. Dalam karung kan banyak. Intinya jangan memilih sesuatu yang dalam karung. Oke. Buka dulu karung. Apa yang Kanda khawatirkan dari kalau terjadinya proporsional tertutup? Oligarki. Oke. Jadi yang terpilih nanti orang-orang yang hanya dekat dengan ketua partai. Ya, orang-orang pemilik partai. Oke. Akan kembali lagi ke dulu. Jadi siapa yang bukan disukai oleh rakyat, tapi siapa yang disukai oleh penguasa. Oke. Dan Demokrat juga salah satu yang menolak kan? Pasti dong. Karena jelas. Iya. Keren. Tanya lagi Vini. Gaji aku tanya, kok gaji kau di sini. Tapi Kanda, kalau Kanda melihat cara podcast selama ini kan, maksudnya ada kan podcast ini, podcast Palu, kemudian ada juga, karena pernah di mana semua selain ini podcast Palu? Banyak ya? Banyak. Sama Pak siapa namanya itu? Kamil Badrun sudah? Pak Kamil Badrun juga sudah. Oh sudah? Sudah. Oh duluan dia. Menurut Kanda kalau bisa kan namanya DPR pasti biasa mengkritik-kritik kan. Coba Kanda kritik dulu. Tidak bisa lagi Kanda kritik asik, suara asik. Apa yang harus diperbaiki dari podcast kami berdua ini? Meja kan. Oke. Kau di sini itu. Sudah bagus sih, cuma kalau tetap harus ada dikoreksi ya. Iyalah harus. Maksudnya supaya jadi bahan muhasabah diri gitu. Karena tahu muhasabah tidak kan? Karena kan bukan dari kita. Candanya dikurangin sedikit. Iya, terlalu banyak bercanda kan deh. Iya, mungkin begini. Kalau ketemu dengan orang yang suka saya bercanda pasti enak. Iya betul. Cuma saya nggak tahu ya apakah karena terbawa oleh suasana saya juga memang suka bercanda. Jangan percaya diri Anda. tapi kalau ini kan kasihan juga yang udah tua-tua itu kan kalau kalian bantai di sini apalagi AC-nya sudah dingin kan. Lama-lama dia bisa kram nanti. Oh iya, tinggal itu kan deh diperbaiki ya. Ya, jadi ada momen tertentu ketika serius mungkin perlu diseriusin dulu. Siap. Sesudah itu baru ya bercanda lagi kira-kira begitu. Siap.
Tapi lanjut dulu. Kalau saya ada yang mau diperbaiki kan? Iya Pak. Perbaiki pendapatan gitu. Pendapat dan pendapatan. Iya. Tapi kan kalau proposal paling banyak masuk apa ini kan? Ya siapa tanya proposal gitu. Siapa tahu, maksudnya karena ada beberapa teman-teman yang siapa tahu apakah punya apa ya SOP tersendiri kalau mau kasih masuk proposal ke Enggak. Masukin aja. Oh langsung. Tapi dijawab atau tidak ya urusan nanti. Karena Mahfud ini ada kegiatannya juga. Dia malu-malu kasih tahu kamar di mana? Kasih tahu. Yang jelas gini, kan yang jelas gini, karena gawean saya, tahu nggak gawean? Gawean itu bahasa Jakarta nih. Proyek saya kan ke depan ini menjadi anggota legislatif. Betul. Jadi tentunya korelasinya adalah ya saya lihat ini proposal bisa mendukung electoral vote saya enggak? Wow. Gitu. Berarti bakas ikhlas dong. Hah? Oh, kalau itu kan bukan kau yang menilai Dinda, itu yang di atas. Betul. Tapi memang harus ada feedbacknya kan deh kan. Iya dong. Namanya kita dan mereka juga pasti bakal masuk proposal ada alasan. Betul. Karena saya nyalek, kalau saya tidak nyalek pasti gue kasih masuk proposal. Betul. Jadi juga kita harus berpikir begitu kan deh. Keren. Tapi selama kampanye ini tidak ada yang apalagi kalau di daerah-daerah yang mohon maaf ini kan saya singgung mayoritas yang kami ini apakah tidak ada yang kayak anarkis gitu. Wah, tahu saya pilih dia kan bukan orang kita gitu. Dia kan Nasrani gitu. Ada enggak? Pernah enggak selama ini? Enggak ada. Oh, berarti bagus sudah di sini ininya kan deh. Enggak ada. Toleransinya di sini sudah bagus. Ya, Sulawesi Tengah ini bagus lah toleransinya. Oke. Kalau nggak bagus kita suruh dia pulang ke kampungnya. Entah di mana lah kampungnya. Yang jelas bukan di Sulawesi Tengah. Orang yang tidak toleran tidak berhak tinggal di Sulawesi Tengah. Wow. Tidak berhak. Iya. Suruh dia pulang ke mana sana. Nanti kita carikan dulu. Iya. Kasih dia. Berarti tidak ada persoalan. Enggak ada. Selama ini kampanye kan deh? Enggak ada, aman-aman aja. Siap. Karena sebenarnya saya pun dari dua agama yang berbeda kok. Hah, maksudnya? Iya, keluarga besar saya banyak muslim juga. Banyak muslim. Tapi Anda memilih memeluk Nasrani. Iya. Coba kan itu kan pilihan. Coba kan peluk dia supaya kan rasakan juga bagaimana nyamannya memeluk Islam. Anda terima kasih banyak nih sudah mau hadir. Sukses. Itu saya tunggu dari tadi. Kenapa dia sudah janjian dia mau kasih keluar itu. Jeduk tapi dia tidak mau. Tapi kan terima kasih nih, maaf kalau ada salah kata. Siap. Sukses selalu. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya ada yang mau dikampanyekan lagi lewat sini boleh. Tapi nanti kalau atur harga nanti dengan Pak Produsernya. Oh ya. Tapi kan kalau untuk tim suksesnya kan ini. Apa namanya? Simpul. Apa itu? Simpatisan Mardiman Link. Mardiman Link. Ya. Kenapa ada linknya? Karena BRI kan ada linknya, ada jaringannya, ada jejaring. Ada BRI linknya kan? Hah? Ada. Coba saya kirim nomor gue. Iya, makanya. Saya tadi mau tanya itu dari tadi. Tapi sebenarnya Pak Mahfud sudah kirim. Terima kasih kan. Siapa tahu ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang simpul yang sedang berjuang untuk kamar di sana untuk meraih DPR RI di 2024. Tetap semangat. Jadi tim Saraba Channel, tim Simpul dan semua yang berjuang untuk demokrasi yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik, tetap semangat. Siap. Karena Indonesia makin keren dengan kita. Iya. Terima kasih Kanda, sehat selalu, semoga jadi anggota DPR RI dan Pak Anwar Habib jadi gubernur begitu. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya Saraba Channel. Saraba dulu. Dongnya. Dong.